Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya melakukan perawatan terhadap kakao. Nah, di sini seperti biasanya ya teman-teman, ketika kita ke kebun jangan lupa bawa gunting. Nah, karena ini sangat bermanfaat ya. Dan sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman sesama profesi yang ada di Sumatera Barat, teman-teman yang ada di Lampung, NTT, Flores, Ambon, serta Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara, di Kolaka ya, Kolaka, Lasusua. Saya belum paham di Konawe juga ada kakao apa tidak. Nah, teman-teman yang ada di Bau-Bau dan bagian selatan, bagian atas daerah saya, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dan yang paling banyak penjualan bibitnya itu ada di daerah Lu Timur dan Lu Utara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga keadaannya baik-baik saja ya dan dimudahkan rezekinya. Nah, di sini saya hanya melakukan pembersihan sekitaran batang ya teman-teman. Nah, jangan sampai ada teman-teman yang melihat kondisi perkebunannya semacam di depan saya ini. Nah, langsung melakukan penyemprotan di bawah dekat pohon atau di bawah dahannya. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kakao. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin langsung saya jawab pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, ini pertanyaan yang sering saya dapatkan dalam pemupukan kakao. Nah, ada yang mengatakan, dan ini sering saya temukan ya, berapa kali melakukan pemupukan dalam setahun. Nah, jika kita melirik atau melihat ke pertanian, nah itu aturannya 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun sebelum bunga keluar, itu yang pertama. Dan yang kedua setelah panen. Nah, dosisnya maksimal 2 kg per pohon. Dan itu yang kadang dipakai petani, itu 1 kilo per pohonnya. Jadi hitungannya 100 gram pemupukan pertama, dan yang kedua 500 gram lagi. Jadi hitungannya 1 kg ya. Nah, tergantung dari petaninya, ada yang memakai 2 kg juga. Nah, yang saya temukan itu kebanyakan 1 kg per 1 tahun. Namun yang saya lakukan di perkebunan saya ini, saya melakukan pemupukan itu 3 kali dalam setahun. Karena kemarin-kemarin itu saya belum memahami juga sistem pemupukan yang tepat. Jadi pada saat saya sudah panen, buahnya telah habis ya. Nah, saya akan mengikuti anjuran dari pertanian. Di sini juga sering saya temukan pertanyaan seperti jarak tanam kakao yang ideal. Nah, kembali lagi saya perlihatkan kepada teman-teman ya. Nah, ini jarak tanam kakao saya. Seperti video saya sebelumnya saya menjelaskan, namun sekarang saya mengulang kembali karena masih sering muncul di kolom komentar ya. Jarak tanam yang ideal ini, jarak tanam kakao saya ini 3 meter, 3 kali 3. Nah, bisa dilihat ya ukurannya 3 kali 3. Nah, perkebunan saya yang baru usia 2 tahun itu mohon maaf 2 bulan usianya sampai hari ini, itu jarak tanam 3,5 meter kali 3,5 meter. Nah, oke, kita ke depan. Nah, ini jaraknya ya teman-teman. Jadi masih banyak yang muncul di kolom komentar jarak tanam ideal. Bisa saya perlihatkan dengan jelas ya. Ini 3 meter, 3 kali 3. Oh, saya lupa, saya ingin memperlihatkan tadi, gara-gara saya jarang melakukan penyemprotan. Nah, ini kena ulat. Nah, masih ada ulatnya. Ini efek beberapa hari terakhir saya tidak melakukan penyemprotan di perkebunan. Jadi hasilnya demikian. Nah, faktor sibuk juga kemarin petik cengkeh, jadi ya diserang sama ulat-ulat. Ini mudah sekali ya dibasmi hanya dengan menggunakan regen dengan perekatnya.
ini langsung mampus, langsung mati. Hari ini saya membawa tangki, namun sudah mendekati jam 9 ya. Jadi saya menunda penyemprotan. Kemungkinan di sore hari saya akan melakukan penyemprotan, karena penyemprotan yang terbaik itu sebelum jam 9 ya teman-teman, dan ketika di sore hari itu jam 4 atau setengah 4. Karena ketika melakukan penyemprotan, entah itu penyemprotan hama atau nutrisi, jangan melakukan ketika sudah melewati jam 9 dan dalam keadaan hawa panas, karena itu dapat berakibat kepada tanaman kita, khususnya bunga kakao kadang berguguran. Jadi saya tunda dulu, sebentar sore baru saya eksekusi melakukan penyemprotan. Ini sudah matang ya teman-teman, sebentar kita petik. Nah, beginilah kondisi perkebunan saya hingga saat ini ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti video saya pasti pahamlah perkembangan dari tanaman kakao saya ini, karena saya menampilkan segala kegiatan yang saya lakukan terhadap kakao saya. Nah, ini dimakan ulat lagi ya, tapi sudah mati ulatnya, jadi kering sendiri. Nah, ini ada rumputnya. Nah, bunganya masih saja tetap keluar. Nah, bisa dilihat ini. Wow, mantap ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini buahnya ada sekitar 20 ya. Oh, 25. Buahnya 25 dan batangnya nah, ada juga yang mengirimkan saya di kolom komentar tadi pagi ya, sempat saya baca dan saya juga kaget. Katanya dia menanam kakao dari biji itu pas 1 tahun sudah mengeluarkan bunga. Nah, saya mengatakan wow, luar biasa juga ya teman satu itu. Nah, mudah-mudahan betul adanya yang dia tuliskan di kolom komentar. Kalau memang betul, wow, luar biasa sahabat kita, teman kita yang melakukan penanaman dengan biji, langsung berbuah pada usia 1 tahun. Wow, saya pribadi kaget membacanya. Atau apakah dia iseng-iseng saja atau bagaimana ya? Tidak usah melakukan penyemprotan ya teman-teman semacam ini. Nah, tidak apa-apa, ini tidak jadi masalah, tahan saja. Ataupun kalau kalian tidak bisa menanggulangi rumputnya dengan membersihkan, maka silakan menggunakan racun herbisida sifatnya pembakar yang hanya menghanguskan daun, jangan yang langsung ke akar ya, karena itu sangat berakibat pada perkembangan pertumbuhan tanaman kakao. Jadi ketika saya membuat video itu tidak ada rekayasa ya teman-teman, saya memperlihatkan yang sebenarnya terjadi. Nah, semacam ini sudah muncul lagi, ini mau disemprot. Itu yang menghanguskan, kadang-kadang menghanguskan pucuk daun semacam ini. Hama-hama yang seperti itu, seperti pasir, saya tidak tahu namanya, tapi saya sering melihat. Nah, jika masih ada pertanyaan silakan dikirim di kolom komentar ya, atau ada teman-teman yang ingin merequest video, silakan ditulis di kolom komentar request videonya apa. Saya jika ada waktu saya akan membuatkan sesuai dengan request teman-teman. Nah, oke. Bagi teman-teman yang melihat atau menonton video saya, maka jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Satu lagi, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat mengetahui informasi terbaru langsung dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Hiswan THR Palopo, sekian.